hasilnya kawan-kawan. Halo, assalamualaikum kawan. Gimana kabarnya? Hari ini Omah Kebon akan terangkan tentang bagaimana sebenarnya tahapan yang ada di Omah Kebon sancang dari bibit sampai di tahapan proses pengangkatan sampai tahap pertama untuk sancang. Simak terus sampai selesai kawan. Di tahapan pertama yang perlu kawan-kawan siapkan adalah stekan dari sancang-sancang ini. Jadi walaupun kecil jangan dibuang, sayang. Kemudian setelah ditanam beberapa bulan nanti akan tumbuh seperti ini dari stekan ini. Nanti tahapan berikutnya kita tata akarnya, kemudian kita masukkan ke ground. Setelah ditanam beberapa bulan nanti kita buka, dan hal ini digunakan untuk lihat akarnya. Nah, tadi waktu ditanam kita udah persiapkan dulu, di bawah ini ada tatakan, jadi walaupun ada akar yang dominan nanti kita posisikan agar pas, yang tidak perlu nanti kita buang. Contohnya ini kita buang. Kemudian nanti yang kira-kira dominan kita potong. Setelah itu kita tanam, kemudian lakukan penyiraman dan juga perawatan seperti biasanya. Umpamanya ada yang nyilang seperti ini, kita nanti gunakan besi atau kayu. Kemudian kita tutup, siram seperti biasanya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, umpamanya kalau memang punya bahan yang kecil-kecil, tetap lakukan proses penanaman, nanti kita seleksi. Jadi jangan takut kalau kita hanya punya bahan yang kecil-kecil. Belum tentu yang besar jadi bagus, belum tentu yang kecil juga jadi jelek. Jadi yang penting kawan-kawan mau berproses, walaupun kecil-kecil tanam aja. Soal mati itu resiko, dan juga seleksi alam nanti lewat perawatan juga, jangan lupa. Waktu proses penanaman, kalau bisa cabang-cabang yang dianggap tidak penting seperti ini dibuang saja. Jadi agar terfokus, jangan takut kering karena sudah ada cabang yang menggantikan di situ, ataupun cabang dari bawah. Nanti kita kan seiring pertumbuhan nanti kita akan cek bagaimana baiknya, tepatnya, kemudian agar hasilnya nanti sesuai dengan keinginan kita. Yang paling utama adalah yang penting mau nanam dulu. Jadi ini nanti kita akan berproses, kemudian menyeleksi bahan-bahan yang ada. Nanti diluruskan, kemudian yang tidak perlu nanti kita buang. Kemudian lakukan penanaman lagi, tetap lakukan, harus ada tatakan. Tidak harus dari semen seperti itu ya. Saya gunakan semen, bisa gunakan juga plastik ataupun yang lainnya yang pada dasarnya digunakan sebagai tatakan atau agar tidak terjadi seperti akar tunjang. Jadi nanti
akan melebar, gitu ya. Ini adalah sancang yang sudah beberapa bulan. Tahapan berikutnya adalah seleksi akar. Nah, ada beberapa akar dominan sudah kami potong duluan, kemudian kami pecah, kemudian kami potong. Kami juga sudah potong ganjel kayak kayu ataupun batu, kemudian biarkan akarnya sudah terlihat akar-akarnya mulai tumbuh. Nah, ini juga waktunya sangat tepat karena musim hujan. Jadi nanti kita akan lakukan tahap kita pemotongan terhadap cabang-cabang yang ada. Nah, targetnya nanti ini akan kita buat small aja lah, kecil aja nanti kita buat. Ya, 30 cm bisa nanti jadinya. Ataupun bahkan bisa kurang. Ya. Penggunaan kawat. Ya, penggunaan kawat bisa disesuaikan, bisa untuk ganjel akar yang tidak tepat dalam pertumbuhan. Kemudian ini yang akar yang saya potong waktu itu, dia awalnya di sini, kemudian dipotong, saya sengaja tegakkan nanti bisa untuk jadikan bibit yang baru. Kemudian ini biarkan. Oke, kita proses untuk tahapan berikutnya. Sudah kita potong. Dan ini hasilnya kawan-kawan. Tahapan berikutnya adalah proses pengangkatan. Jadi agar aman nanti saya akan potong sebagian akar, kemudian saya tutup lagi dengan tanah. Baru sembari kita tahapan berikutnya. Tahap pertama sudah, penanaman sudah, kemudian akar sudah, kemudian pemotongan. Ya, pemotongan kita harus menyesuaikan bulannya. Ini cocok sekali karena musim hujan. Kemudian berikutnya yaitu kita membesarkan cabangnya agar nanti sesuai. Baru tahapan berikutnya sudah ada kemudian ada cabangnya, kemudian anak cabang baru kita angkat dari ground. Sembari menunggu kita potong akar nanti biar tumbuh, kemudian kita eksekusi ke tahapan berikutnya. Setelah kita potong akar dominannya, kita coba akan sok gunakan tadi yang kita sudah potong. Kemudian kita tanam seperti ini sampai nunggu akarnya tumbuh.
Oke, ini hasilnya. Kita tunggu beberapa bulan sambil menunggu tahapan berikutnya, keluar anak cabang. Nanti kita carikan 2 di sini kalau bisa. Semoga tumbuh dengan yang diinginkan, posisi yang diinginkan. Ya. Nanti tumbuh, kemudian sudah waktunya pemotongan, kita potong sambil kita angkat. Ininya sudah siap juga. Bagaimana dengan ini yang sudah dipotong, kita bisa gunakan untuk bahan-bahan berikutnya. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Oke, tetap semangat kawan-kawan. Jaga kondisi dan tetap semangat untuk lakukan proses membuat bonsai yang baik dan disukai banyak orang.